Indonesia tanda tangani kesepakatan akuisisi 2 unit fregat ISTIF atau Istanbul Class, berarti bahwa Indonesia secara resmi telah menandatangani perjanjian untuk membeli 2 kapal perang fregat jenis Istanbul Class, juga dikenal sebagai ISTIF Class dari Turki. Buat para pencinta kapal perang, ini kabar yang waktu itu bikin jagat pertahanan heboh. Tahun lalu, Kepala Staf Angkatan Laut kita, Laksamana TNI Muhammad Ali, melontarkan pernyataan yang langsung bikin banyak orang pasang telinga. Indonesia berencana mengakuisisi fregat canggih buatan Turki. Tapi ya, namanya juga perwira tinggi, beliau nggak mungkin langsung buka semua rahasia strategis di depan publik. Cuma bilang dengan tenang, kapalnya siap datang dalam 1-2 tahun ke depan. Wah, kapalnya yang mana nih? Ada kelas kah? ISTIF Class? Atau jangan-jangan kapal pesiar bekas tapi dipasang meriam? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam itu langsung rame di dunia maya. Turki sendiri, teman-teman, sekarang bisa dibilang lagi di puncak kejayaan industri pertahanannya. Dari drone, tank, sampai kapal perang, mereka udah jadi pemain besar dunia. Ada banyak jenis kapal perang buatan mereka, mulai dari ISTIF Class, Barbaros Class, Yavuz Class, sampai Ada Class. Tapi kalau kita lihat dari segi logika dan diplomasi, yang paling mungkin buat diekspor ke Indonesia, ya ISTIF Class sama Ada Class. Kenapa? Karena 2 kelas lainnya, Barbaros dan Yavuz, itu desainnya dari Jerman. Dan ya, hubungan Jerman sama Turki sekarang kayak hubungan mantan yang masih awkward lah. Jadi agak susah kalau mau jualan bareng. Lanjut ke tahun 2025, di acara besar IDEF, atau International Defense Industry Fair, semacam pameran alutsista kelas dunia. Indonesia akhirnya bikin gebrakan besar. Kontrak resmi ditandatangani antara Kementerian Pertahanan RI dan galangan kapal Turki TAIS untuk 2 fregat I-Class alias ISTIF Class. Waktu itu hadir juga Presiden SSB, Profesor Dr. Haluk Gorgun, dan suasananya benar-benar menggambarkan betapa seriusnya kerjasama antara Turki dan Indonesia. Kita bisa bilang, ini bukan cuma jual beli kapal, tapi simbol kepercayaan antara 2 negara sahabat. Nah, sekarang mari kita kenalan sedikit dengan si bintang utama kita, Istanbul Class Frigate. Kapal ini bisa dibilang kebanggaan Turki. Baru 1 unit yang resmi beroperasi, yaitu TCG Istanbul F515, yang diserahkan ke Angkatan Laut Turki pada Januari 2024. Sisanya lagi ngantri dibuat. Total nanti ada 8 unit. Nah, kapal ini dibangun buat ngegantiin Yavuz Class yang udah mulai sepuh. Desainnya modern, bobotnya sekitar 3.000 ton, panjangnya 113 meter, lebarnya 14 meter. Jadi kalau parkir di Ancol, itu kapal bisa lutupin setengah dermaga. Dia bisa bawa 123 personil dan berlayar 15 hari non-stop, tanpa isi ulang bahan bakar. Coba bayangin, 15 hari di laut, tanpa mampir ke Indomaret Laut Tengah buat beli mie instan. Selain itu, kapal ini juga bisa bawa 2 helikopter SH-70 Seahawk, 1 di dek dan 1 di hanggar. Jadi kalau yang satu capek, yang satu bisa langsung ganti patroli. Keren kan? Kayak punya 2 motor tempur di kapal sendiri. Untuk persenjataan, wah jangan ditanya. Ada 16 Self Vertical Launching System atau VLS buat rudal pertahanan udara. Total bisa muat 64 rudal. Terus ada 4x4 rudal anti kapal Atmaca, meriam Otomelara 76 mm, sistem pertahanan Aselsan Gokdeniz Seawise, 2 senjata otomatis Aselsan Stop 25 mm, dan sistem anti-torpedo Hizir. Jadi kalau diibaratkan, ini kapal bukan cuma bisa menyerang, tapi juga bisa menangkis serangan sambil ngopi. Mesinnya juga nggak main-main, pakai sistem Kodak, Combined Diesel and Gas. Jadi tenaganya itu ada 2, diesel biar irit, dan gas biar ngebut. Dengan mesin MTU Jerman dan LM2500 dari General Electric, kecepatan maksimalnya bisa 29 knot.
atau sekitar 53 km per jam di laut. Itu kenceng banget buat kapal sebesar itu. Dan kalau mau hemat, bisa jalan pelan 15 knot sambil jelajah sampai 10.500 km. Jadi kalau dari Surabaya ke Istanbul lewat laut, itu bisa bolak-balik. Cuma tinggal bayar tol samudra aja. Nah, tapi ya teman-teman, karena Turki sekarang lagi kebanjiran pesanan, 3 unit lagi aja masih dalam proses pembangunan. Jadi Indonesia harus sedikit sabar. Kecuali nanti ada kesepakatan baru yang memungkinkan kapal Istif kelas ini dibangun di galangan kapal dalam negeri. Nah, kalau itu terjadi, itu bukan cuma pembelian, tapi transfer teknologi besar-besaran. Dan itu artinya kita bukan cuma beli kapal, tapi beli masa depan industri maritim kita juga. Dan kalau kita ngomongin soal kemungkinan pembangunan di Indonesia, wah ini menarik banget ya teman-teman. Bayangin aja, kalau fregat Istif kelas ini dibangun sebagian di galangan dalam negeri, misalnya di PT PAL Surabaya, itu bakal jadi langkah bersejarah dalam dunia maritim kita. Bukan cuma karena nilai kontraknya besar, tapi karena teknologi dan pengalaman Turki bakal menetes ke para insinyur kita. Dan kalau itu benar terjadi, bisa jadi ini awal dari era baru industri kapal perang nasional. Bayangin, para teknisi kita yang biasanya pegang kapal logistik, LPD, atau kapal cepat, sekarang dapat kesempatan buat ngoprek kapal perang berteknologi tinggi. Kayak gamer yang tiba-tiba dikasih upgrade ke level boss battle. Nah, ngomongin kerjasama dengan Turki, ini juga bukan hal baru loh. Kita udah punya banyak proyek bareng. Dari tangki medium Kaplan Harimau, sampai program besar jet tempur KF-21 atau KAN. Jadi bisa dibilang hubungan Turki dan Indonesia ini udah kayak teman seperjuangan di dunia pertahanan. Bahkan banyak pengamat bilang kalau dua negara ini kompak bisa jadi poros kekuatan baru di dunia Islam. Wah, berat tapi keren kan? Dan balik lagi ke kapal Istif kelas tadi, kalau dilihat dari spesifikasinya, dia ini benar-benar kapal masa depan banget. Selain tampilan yang futuristik banget, radar dan sistem komputernya juga modern. Semua sistemnya terintegrasi, mulai dari radar pencari target, sistem peperangan elektronik, sampai manajemen tempur berbasis digital. Jadi, bukan sekedar kapal yang bisa nembak, tapi kapal yang bisa mikir juga. Kapal ini bahkan bisa beroperasi dalam formasi besar, jadi tulang punggung armada laut modern. Kalau nanti dua fregat ini beneran datang ke Indonesia, bisa dipastikan mereka bakal jadi kapal paling canggih di TNI AL saat ini. Dan pastinya, kehadiran fregat ini bakal memperkuat posisi Indonesia di kawasan, terutama di perairan strategis seperti Laut Natuna, Selat Malaka, sampai Samudra Hindia. Kebayangkan kalau kapal segagah ini melintas dengan bendera merah putih berkibar di tiang utama. Wah, itu bukan cuma pemandangan indah, tapi pesan kuat ke dunia bahwa Indonesia siap menjaga kedaulatan lautnya dengan teknologi modern dan semangat yang tak kalah hebat. Dan yang menarik lagi, Turki sendiri cukup bangga loh dengan kerjasama ini. Karena Indonesia bukan cuma pembeli, tapi mitra strategis. Mereka percaya Indonesia punya potensi besar di bidang maritim. Dan itu sebabnya Turki nggak ragu untuk berbagi teknologi dan pengalaman mereka. Bahkan di kalangan industri pertahanan Turki, Indonesia sering disebut sebagai sahabat yang visioner. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.